Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Perpajakan kelas Ekonomi Syariah 5E akan menyampaikan materi tentang pajak penghasilan. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Septiani Khairun Nisa, NIM 185. Yang kedua, Twin Masniatus Sadia, NIM 191. Yang ketiga, Muhammad Iqbal Ansori, NIM 225. Untuk materi yang pertama, saya akan menyampaikan tentang hubungan istimewa. Hubungan istimewa atau transfer pricing adalah hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak yang terutang di antara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terdiri karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan lain, disebabkan karena yang pertama, Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang bagi modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Yang kedua, Dirjen Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan pajak negara lainnya. Yang ketiga, hubungan istimewa sebagaimana dianggap ada. Kemudian, yang ke B yaitu fasilitas perpajakan atau penanaman modal di bidang usaha daerah tertentu. Kepada wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 PP 18 tahun 2015 dan PP 9 tahun 2016, atau bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 2 peraturan pemerintah tersebut dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan. Bagian yang ke C yaitu pengaturan penanaman modal di bidang usaha tertentu sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Peraturan yang mengatur tentang penanaman modal di bidang usaha tertentu yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Pada poin D, yaitu fasilitas perpajakan untuk KAPET, kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan berdomisili di dalam wilayah KAPET yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengelola KAPET diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa 1. Pilihan atau sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat. Yang kedua yaitu kompensasi kerugian fiskal mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 26 atas dividen dengan tarif sebesar 10%. Selanjutnya pada poin E yaitu pemberian fasilitas pajak atau fasilitas perpajakan bagi penanam modal di bidang pertambangan minyak, gas, dan panas bumi. Dalam mendorong kegiatan investasi langsung ini, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan-kemudahan atau fasilitas di bidang pajak baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya dalam menunjang peningkatan ekspor. Kemudahan ini diberikan untuk mendorong pembangunan daerah terpencil seperti yang banyak terdapat di kawasan timur Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan dan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya pada poin F yaitu fasilitas pengurangan pajak bagi penghasilan badan. Pemberian bentuk fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dapat meliputi A. Pembebasan pajak penghasilan badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun pajak dan paling singkat 5 tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi komersial. B.
Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan, wajib pajak diberikan pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50% dari pajak penghasilan terutang selama 2 tahun pajak. Dan C, dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pembebasan dengan jangka waktu melebihi 10 tahun pajak atau pengurangan pajak penghasilan badan dengan jangka waktu melebihi 2 tahun pajak. Selanjutnya pada poin G, yaitu pihak-pihak yang melakukan penanaman modal. Alasan utama pemerintah dalam menetapkan kebijakan penanaman modal sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang lebih beralasan kepada ketahanan dan pembangunan perekonomian nasional, yakni untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal dalam penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Kebijakan tersebut dilaksanakan pemerintah dengan cara memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap mempertahankan kepentingan nasional. Jadi, untuk pihak-pihak yang melakukan penanaman modal ada 2 jenis, yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Dan untuk poin H, yaitu bentuk-bentuk fasilitas. Fasilitas penanaman modal diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha, baik investor asing maupun domestik, yang memenuhi kriteria penerimaan fasilitas penanaman modal pada bidang-bidang yang telah ditentukan oleh pemerintah pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 18 memuat ada 10 bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada penanam modal atau investor asing maupun domestik. Selanjutnya yaitu poin I, perlakuan PPh atas stock option. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 13/PJ 43/1999 tanggal 12 Maret 1999 telah memberikan petunjuk pelaksanaan perpajakan atas stock option, yaitu 1. Perjanjian atau penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan di luar negeri yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek Luar Negeri kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri untuk membeli sahamnya dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu. Yang kedua, yaitu penawaran tersebut akan dicabut kembali setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Ketiga, apabila karyawan menggunakan haknya atas penawaran tersebut dan kemudian terjadi kenaikan harga pasar atas saham itu, maka karyawan yang bersangkutan dapat memilih, yaitu A. menjual sahamnya pada saat itu juga, atau yang B. menyimpan sahamnya sebagai investasi. Selanjutnya poin yang ke-C, pengakuan penghasilan atas penghasilan bank berupa bunga kredit non-performing. Dasar yang digunakan untuk menetapkan pengakuan penghasilan atas penghasilan berupa bunga kredit non-performing ini yaitu keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor keputusan 184/PJ/2002, yang selanjutnya aturan pelaksanaannya juga telah diatur dalam Surat Edaran nomor 8/PJ42/2002. Pengertian kredit non-performing ini adalah kredit yang diberikan oleh bank yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Penghasilan yang diperoleh bank berupa bunga kredit non-performing ini diakui pada saat penghasilan tersebut diterima bank atau atas dasar cash basis. Selanjutnya poin yang K, pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN aturan peralihan. Dalam upaya pemerintah lebih mendorong pertumbuhan pada surat pemberdayaan negara, diberlakukan pengaturan pengenaan pajak atas transaksi surat
Perbendaharaan Negara atau SPN sebagai terutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas contoh surat perbendaharaan negara. Beberapa istilah atau pengertian dasar dalam peraturan tersebut. Ini ada beberapa fun fact dalam PPT-nya. Lalu selanjutnya poin yang ke L, perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan penyalur atau distribusi rokok. Dalam kegiatan bisnis penyalur atau distribusi rokok pertama kali dikaitkan dengan penunjukan sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pemungutan serta cara penyetoran dan pelaporannya. Industri rokok tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksinya dalam negeri yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK 3/2008. Dan dasar tersebut perlu adanya pengaturan perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan penyalur dan distributor rokok. Selanjutnya poin yang ke M, pengenaan pajak penghasilan atas kegiatan usaha berbasis syariah. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebagai perubahan undang-undang dimaksud untuk 4 kalinya terulang sekali yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf Q tentang penghasilan dari usaha berbasis syariah. Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Tetapi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tetap dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan sebagai aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.